Dan juga beliau itu ngargoin nih tanda bukti pengiriman yang ternyata di sini itu yang dikirim bukan keluarga dari Kak Nur namanya itu sahabat. Itu nujunya di Jakarta. Ini di sini banknya itu Bank Negara Indonesia Jakarta. Karena semoga beliau itu sadar karena adik Isam sendiri sangat membutuhkan uang tersebut. Adik Isam sekarang tinggal dengan Kak Nur dan rumahnya sendiri itu masih belum selesai. Dan buat Anda yang merasa mengambil atau memanfaatkan uang ini silahkan paling tidak sedikit kirimkan ke adik Hisam ya, kirimkan ke adik Hisam untuk kebutuhan adik Hisam. Ini adalah namanya itu tertulis di sini Nur Hayati. Itu ada 2 nama di sini. Ada 2 nama yang dikirim ya. Ada 2 nama. Ini ada beda itu namanya. Ini Ibu Atih Sri Mulyati. Yang satunya Ibu Atih Sri Mulyati. Yang di sini Nur Hayati. Iya, sedangkan nama Kak Nur aja Nur Aini bukan Nur Hayati. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di vlog saya. Selamat sore sahabatku semua. Apa kabar? Semoga sahabat semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini sahabat saya lagi ada di depan rumahnya Adik Hisam ya. Dan di depan rumah Adik Hisam ini ada sebuah sungai ya. Yang tadi saya bikin video, saya itu masih belum paham juga loh warna dari air ini agak kecoklatan ya. Kalau dimasukkan tangan saya itu kayak semacam warna darah ya. Nih adalah airnya ya. Di sini saya ditemani oleh Kak Nur dan juga Hisam ya, yang lagi nungguin buka puasa. Kayaknya kita buka puasanya di mana Kak Nur? Tadi kayaknya ada undangan nih. Iya, ada undangan dari YouTuber makan enak. Ada undangan. Kita makan bakso di luar. Nanti kita buka puasa di luar ya, makan bakso kayaknya. Nah, ini adalah airnya ya, air yang merah. Ini kayaknya harus dipegang lebih enak kayaknya Kak, biar jelas nanti suaranya ya. Oke, dipegang aja gitu. Nah, ini airnya Kak Nur, ini kok bisa merah Kak Nur? Ini Airnya dari PT Sawit, akar PT Sawit itu. Tapi bersih kok airnya. Oh, akar dari PT Sawit ya. Iya. Makanya ini airnya jadi kecoklatan. kayak gini. Tadi saya udah tunjukin sahabat. Tapi airnya bersih kok. Tapi airnya bersih kan ya Kak? Iya, bersih. Airnya bersih. Tadi sama aku dikira tuh. Karena kalau di Madura sendiri di kampung saya itu sahabat, Di kalau Madura air itu putih airnya. Airnya tuh putih. Ada suara sepeda lewat keras banget suaranya. Jadi Sam, nanti jatuh dek. nanti jatuh, hati-hati. Jadi kalau di Madura, kalau saya menemukan air seperti ini itu campuran dari kotoran sapi sahabat. Iya, Tapi kalau di sini enggak. Itu Ini kan ternyata, ngalirnya langsung ke laut. tadi ada yang berkomentar ini termasuk tanah apa Gambut. ya lupa, gambut ya. Iya, Termasuk gambut. tanah gambut. Tapi Jadi, ini bukan tanah gambut, di sini itu tanah putih. tanah putih. Iya. Oh, jadi ternyata Tanah di sini gambut sama tanah putih itu lain. Tanah gambut itu yang itu, yang kayak di mana ya? Kayak di pelosok-pelosok. Biasanya kan tanahnya tanah gambut. Kalau di sini bukan. Oh, ternyata di Tanahnya sini tanah putih. tanah putih, cuman ini akar dari kelapa sawit, Kelapa sawit dari PT Sawit. dari PT Sawit ya. Iya. Makanya merah Warnanya seperti itu. agak. Tapi kalau Agak pagi hari biasanya putih. Air pasang dari laut. Oh, jadi kalau di pagi hari ini akan pasang sahabat. Ini biasanya memang setiap harinya dipakai mandi ya Kak? Iya, dipakai Sama mandi, ini. nyuci. Nyuci juga di sini. Pokoknya ini semuanya airnya. ini pakai Kan air. kalau di dalam juga pakai sanyo ke sebelah sana. Sanyo itu apa ya? Pompa air itu. Dipompa air ke dalam ya. Pakai ini juga nih sahabat. Iya. Tapi kayaknya kalau sumber mata air kayaknya di sini ada ya Kak? Ada. Kayaknya ada Cuman kalau orang sumber mata air. pakai air sungai. Lebih enak pakai air Soalnya ini ya. mengalir. Airnya ini kan setiap hari mengalir ke sungai, Iya, ke benar. laut. Ini mengalir ke sebelah sana itu. Di sana ada lautan. Ada. Mana? Dan
aku juga ngeri nih kalau aku karena baru mungkin ya. Kalau udah terbiasa itu mungkin nggak takut ya mandi di sini. Kalau aku Ini jujur kalau aku takut air sama besar takut biasanya ada buaya apa gitu. emang ada buaya. Ada buaya? Iya. Emang ada buayanya tapi enggak apa ya? Nggak makan. Enggak makan orang. Ternyata ada buayanya juga. Mau pelihara buaya. Ada yang mau pelihara buaya, Dek. Enggak makan. Iya, buayanya nggak makan Hisam. Nanti kalau lapar nanti mau makan apa buayanya? Kalau nggak makan Hisam. makan air. air. Nah, pelan-pelan. Nah, saya berada di depan rumahnya Kak Nur ya bersama Hisam. Iya. Ini rumahnya Kak Nur bukan? Rumahnya Kak Nur apa? Benar kan? Bukan, ini masih numpang sama mertua. Oh iya benar. Oh ya kan rumahnya Kak Nur itu di sebelah sana yang baru dibangun. Iya, itu hasil jeris Kak Nur sama suami itu. Oh jadi hasil dari Kak Nur ya sama suaminya. Iya. Dan selama ini Kak Nur ternyata tinggal bersama mertuanya di rumah ini sahabat. Udah bertahun-tahun berarti ya Kak Nur? Iya, udah jalan 6 tahun. Udah jalan 6 tahun. Nah sahabat, ini jadi dulu waktu mamanya sebelum berangkat ke Arab Saudi itu tinggalnya di mana Kak? Sama nenek, sama orang tua masih mama yang berangkat. Soalnya kan masih belum punya rumah. Makanya berangkat merantau ke Saudi pengen punya rumah. Jadi dulu niat berangkat ke Saudi itu Pengen punya rumah. punya rumah. Iya, Tapi udah punya rumah nggak? nggak ada. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih sahabat. Ini berapa tahun emang sebenarnya di 22 tahun di Saudi. 22 tahun mamanya Dek Hisam ini sampai saat ini masih belum punya rumah. Belum. Padahal dulu waktu dari sini itu Niatnya mau pengen punya apa ya? Pengen punya rumah, makanya bekerja ke luar negeri sahabat. Terus uangnya setiap harinya kemana kalau apa cuma cukup untuk dimakan atau gimana Kak Nur? Aku juga kebingungan nih. Soalnya Kak Nur sendiri itu bangun rumah hasil dari kerja kerasnya Kak Nur bersama suaminya. Iya. Dan ini akan ditempati oleh adik Hisam juga nantinya ya adik Hisam. Bentar lagi hampir selesai sih. Hampir selesai proses pembangunannya. Tinggal atap terus apalagi kulit. Tapi Atapnya udah. Atapnya udah ya? Tinggal pintu. Enggak sama maksudnya jendela. atap itu. Oh, apa ya namanya ya? Aspes candeng matura loh. Pokoknya Dek, dek. iya. Iya tinggal itunya belum aja dek, terus kalau bawahnya udah. Pokoknya ya doain aja sahabat semoga secepatnya selesai ya Kak Nur dapat rezeki. Amin. Terus cepat diselesaikan. Ada Isa main apaan tuh? Ini buatin atau enggak? Buatin. Bukan buah tin. Dikira buah tin masih kecil karena Bukan, modelnya Dek. emang kayak buah tin ya. Bukan buah tin itu. Apa? Ini buah apa ini namanya nih? Bukan buah tin ini. Ini emang kecil-kecil. Sama kayak buah tin ya, tapi kecil. Kalau buah tin kan besar gitu. Nah sahabat, ini Kak apa ya? Karena aku masih kebingungan juga nih sama mamanya Dek Hisam yang selama kerja di Arab Saudi 22 tahun loh, bayangkan 22 tahun itu dapat apa aja Kak selama beliau itu ada di Saudi? Cuman dapat tanah. Cuman dapat tanah 2 tempat, itu pun baru-baru kerja di sana itu kiriman sama Kak Nur dibeliin tanah. Ya itu cuman dapat tanah doang, 2 tempat. Dua tanah itu 2 kira-kira harganya berapa juta waktu dulu? Waktu dulu masih 2000 berapa ya? 2005. 2005 Kak Nur itu belinya 1 kapling itu 3 juta. Satu kaplingnya. Nah, 3 juta. Jadi total keseluruhannya? Semuanya 9 juta 3 kapling. 3 kapling. Sekarang 9 udah juta berapa ya? puluh juta. Ditawar berapa puluh juta, cuman nggak dijual sama Kak Nur sama adik. Nurul, iya. Hisam. Itu udah bagian Kak Nur, Abang Nurulnya Hisam. Oh, jadi dulu harga 9 juta itu termasuk Murah. Murah ya? Murah. Iya murah. Iya, Cuman kalau uang sekarang dulu, murah, kalau dulu ya mahal itu. iya 9 mahal kalau juta, 9 iya. juta itu. Cuman itu tahun 2005 sih mama Ade Isam ini meninggal sejak 3 tahunan yang lalu ya Kak. 2 tahun Dua. belum sampai 2 tahun. Iya,
sekarang 3 kali puasa. Iya kak, 3 kali. Oh, 3 kali puasa. Oh iya, iya. 3 tahun lah yang meninggal beliau. Dan sampai saat ini saya masih pengen nanya-nanya nih sama Kak Nur biar apa ya? Biar jelas. Biar jelas nih. Iya, Itu benar. hasil kerja kerasnya adik apa ya mamanya Hisam ini selama di Arab Saudi itu dikemanain. Dan sebenarnya Kak Nur tadi udah ngejelasin sama saya, cuman saya masih belum lihat apa sih ya kertas-kertasnya. Sekarang kita langsung lihat aja nih, kayaknya biar lebih jelas lagi sahabat sama Iya. Kak Nur. Ya, ayo kita ke sana aja biar enak ya bahasnya. Ke rumah aja duduk. Ini bapak aku masih nyantai-nyantai. Biji lezat dia. Biji? Sini Dek. Nah, ini sahabat. Kita duduk santai di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini kertas ini adalah kertas Bukti. berharga sebenarnya. Iya. Ini bukti bahwa apa ya? Beliau itu ngirimnya bukan sama Kak Nur. Beliau itu ngirimnya bukan sama Kak Nur. Iya. Nah, jadi sahabat, saya juga apa ya? Pengen lihat dulu sebentar. Ini adalah yang saya tahu, ini adalah surat bukti pengiriman itu enjas ya kalau di Saudi. Arab Saudi itu lewat pos biasanya. Surat seperti ini lewat pos, kadang enggak bisa lewat juga bank. Bang. Lewat bank juga bisa, itu ngirimnya di enjas ya. Nih, Arab Saudi. Pasti sahabat yang tinggal di Arab Saudi pasti tahu nih. Ini adalah surat pengiriman, tanda pengiriman. Dan ini sahabat, kata Kak Nur, ini totalnya hampir 100 1 M. hampir 1 M loh. Hampir Di mana 1 miliar nomornya? sahabat. Hampir 1 M ini. Hah? Tapi ngirimnya bukan sama Kak Nur. Tapi ngirimnya bukan sama Kak Nur. Iya, waktu Hisam sampaikan nanya rumah Mama di mana Kak Nur katanya kan. Kan katanya Mama bikin rumah. Tapi sebelum beliau itu meninggal kurang 6 bulanan, beliau itu ngomong bahwa beliau itu bikin rumah di daerah Bandung. Yang mana yang ada Hisam? Iya, untuk Hisam katanya. Oh, untuk Hisam. Jadi Iya. orang yang dikirim uang yang dipercaya oleh mamanya Iya, Hisam ini. soalnya udah udah dianggap saudara benar sama mama itu. Udah dianggap saudara, katanya mau mau dibikinin rumah, sampai mama itu nggak pernah ngirim sama Kak Nur sama Nurul juga nggak pernah. Jadi kita itu cari uang itu ya kerja sendiri gitu. Kalau adik saya Nurul itu dari kecil emang memang kerja itu udah mandiri banget dia, nggak pernah minta sama orang tua. Dia itu tahu kalau orang tua itu bikin rumah di Bandung katanya untuk kita katanya kan. Otomatis Hisam dulu waktu belum pulang kan untuk Hisam katanya. Nggak taunya kan nggak ada, maksudnya tuh nggak ada rumahnya. Nggak ada rumahnya ya. Iya. Jadi gini sahabat, ini Di mana setelah saya lihat, nomornya? ini lumayan loh. Setiap kali ngirim kertas ini ada yang sampai Saya nggak ngerti itu berapa. 65 juta loh, 65 juta, 18.000 uang Arab Saudi ya. Satu kali ngirim, ini ada 10.000, ada 18.000. Aduh, ini besar-besar banget loh setiap ngirim itu. 11.000, 13.000 uang Arab Saudi loh sahabat. Dan ini bayangkan, ini banyak sekali ini kertas-kertas. Dan ini kertas ini kok bisa ada di sini Kak sebenarnya? Ini ada dikargokan sama bapaknya Hisam. abuyanya Hisam, bahwa ini bikin bukti katanya kalau selama ini mama itu kiriman uang untuk bikin rumah sama temennya yang ada di Bandung. Oh, jadi abuyahnya Hisam ini waktu di Arab Saudi itu menemukan formulir ini, tumpukan formulir tanda pengiriman ini tanda sahabat. pengiriman. Akhirnya dikargoin nih sama waktu itu untuk waktu meninggalnya mamanya waktu Hisam meninggal. ini. Semua barang-barang dikargoin ya ke Indonesia, mulai dari barang-barangnya ada Hisam, baju dan yang lain gitu ya. Dan juga beliau itu ngargoin nih tanda bukti pengiriman
yang ternyata di sini itu yang dikirim bukan keluarga dari Kak Nur namanya itu sahabat. Itu nujunya di Jakarta kan? Ini di sini banknya itu Bank Negara Indonesia Jakarta. Iya. Ini banknya itu di Jakarta ya. Ya, di Jakarta. Tapi nggak tahu aku mau apa ya, mau Nggak bisa dijelasin soalnya kan ini pakai bahasa Arab juga ya. iya, pakai bahasa Arab dan juga Inggris, ada bahasa Inggris Inggris ya. Cuman kalau masalah total uangnya bisa kita baca karena saya sendiri udah sering ngirim pakai Enjas ini sahabat. Iya. Nih sahabat bisa lihat di sini saat ini mana ya aku lihat. Nih. Itu totalnya 65 juta ya. 65 juta 229.000. Dan untuk realnya sendiri itu 18.000 real ya. Waduh, sedangkan saya sendiri sahabat jujur saya selama kerja di Arab Saudi untuk ngirim 3.000 real aja susah. Susah banget. Ya. Sedangkan mamanya Kak Nur ini sekali ngirim kayaknya ini uang selama beliau itu bekerja karena Nggak pernah ada liburan. Iya, gak pernah ada libur dan juga kerjanya bukan di satu majikan ya. Iya, bukan. Jadi beliau itu mengais rezeki bener-bener apa ya mati-matian kerja dari majikan sini pindah ke majikan yang satunya. Iya. Kerjaannya itu bersih-bersih, memasak. Semuanya Semuanya sama beliau itu dia. dikerjain ya. Iya. Dan Tapi beliau itu yang mau meninggal mau meninggal 6 bulanan gitu, beliau itu ada cerita sama Kak Nur bahwa Isam ini katanya punya rumah di Bandung. Tapi ya kalau misalnya boleh disebutin namanya nggak orangnya? boleh karena di sini ada ininya sahabat. Ada nama orang yang dituju nih. Dan ada Isam juga. Tahu. Hisam aja masih ingat sama namanya. Namanya itu Sarah. Namanya Sarah ya. Iya, namanya Itu Sarah. kayaknya Sarah itu nama samaran kayaknya. Iya, nama Tapi samaran. Iya. Di Nama samping samaran. Sarah ini adalah nama samaran, nggak tahu nama aslinya. Cuman beliau setiap ngirim itu ke Sarah ya. ke Setiap Sarah. ngirim uang itu ke Sarah. Soalnya sama mama itu udah dianggap saudara benar katanya. Dianggap saudara, makan tidur sama mama. Oh dulu Sarah ini satu rumah. Satu rumah sama mama. Jadi dulu Sarah ini sempat bekerja ke Arab Saudi, itu satu rumah tinggalnya bersama mamanya Hisam ini. Soalnya Hisam ini apa? Udah tahu sama Sarah ini. Mama Hisam kirim duit ada 500-an. Iya. Oh kalau mamanya ngirim duit sama Sarah ada 500-an. Tapi sekarang udah lost kontak, kita nggak tahu kemana Sarah itu, nggak tahu. Sedangkan mama sakit aja udah parah banget, kurang 1 mingguan mama itu nelpon Kak Nur minta kiriman sama Kak Nur mau minjam katanya. Ya udah kata Kak Nur nggak usah minjam, biar Kak Nur kirim aja, minta nomor rekeningnya. Tapi beliau itu kayaknya kasihan sama Kak Nur. Soalnya katanya beliau itu nggak pernah ngirim sama Kak Nur, katanya ngomong kayak gitu. Tapi Kak Nur nggak apa-apa, yang penting mama itu sembuh, kata Kak Nur. Soalnya nelpon Sarah itu nggak pernah diangkat semenjak mama itu sakit parah, itu nggak pernah diangkat. Ngomongnya kan Sarah ini katanya kapan aja mama itu kalau sakit, kapan aja mau memerlukan uang itu kapan aja ada, jangankan siang malam pun ada. Tapi nggak taunya kan nggak ada. Jadi yuk ada orang lewat. Iya, ada orang lewat. Ada orang lewat, hai. Temen. Mohon maaf ya ada iklan lewat sebentar. Jadi sahabat, ini ucapan dari Sarah ini benar-benar bikin mamanya Hisam ini percaya sahabat. Percaya dengan banget beliau. mama. Makanya Percaya setiap beliau itu ngirim, mamanya Hisam ini ngirim itu tujuannya itu ke Sarah ini. Katanya mau dibikinin rumah dekat pesantren katanya di Bandung. Tapi kita kan nggak tahu di Bandung tuh di mana kan. Oh jadi Sarah ini katanya tempat tinggalnya itu di Bandung ya? Iya di Bandung. Katanya Tapi di ini kan Bandung. yang ngirim kan di Jakarta bukan di Iya, Bandung. tapi surat pengirimnya di sini Di Jakarta sih. Iya. Kita nggak tahu. Anehnya, dan di sini nih buat yang merasa, mohon maaf banget ya buat yang merasa, semoga beliau itu nonton, dan saya yakin beliau itu kalau melihat Hisam pasti beliau itu nonton ya. Karena Hisam itu pernah
mau dijadikan anak angkat Iya, adik dari Sarah. dari Sarah dulu. Semoga beliau itu melihat video ini, dan buat sahabat semua silahkan diviralkan video ini, di-share biar orang yang merasa memanfaatkan uang dari almarhum ibundanya Hisam ini segera menghubungi kita, bisa melalui Kak Nur dan juga saya. Pertanggungjawabannya nah. Iya bener, minta. Soalnya mama itu kerjanya bukan main-main di sana itu. Beliau itu biarpun sakit di sana itu kerja, nggak pernah ngeluh. Biarpun sakit parah, beliau itu nggak pernah Dia ngomong. liburan 1 hari. Iya, liburnya cuma 1 hari, itu lagi besoknya kerja lagi. Supaya beliau itu punya rumah katanya, tapi nggak taunya rumah itu nggak ada. Iya benar sahabat. Untuk yang merasa Untuk yang merasakan, tolong hubungin kita, bisa di WA secara langsung, nomornya Kak Nur atau atau sahabat sahabat Kacong juga. Nanti bisa di WA ya, saya kasih nomor saya langsung nih. Ini adalah pertama kali saya nunjukin nomor saya di YouTube nih, karena semoga beliau itu sadar, karena adik Isam sendiri sangat membutuhkan uang tersebut. Adik Isam sekarang tinggal dengan Kak Nur dan rumahnya sendiri itu masih belum selesai. Dan buat Anda yang merasa mengambil atau memanfaatkan uang ini, silahkan paling tidak sedikit kirimkan ke adik Hisam ya, kirimkan ke adik Hisam untuk kebutuhan adik Hisam, karena adik Hisam sendiri ini masih kecil banget. Dan ini yang Anda itu ambil bukan hanya 10 juta, 20 juta, bahkan hampir 1 miliar. 1 M, hampir 1 miliar. M. Jadi kalau saya lihat nih di sini kayaknya kalau menurut saya ini lebih dari 1 miliar. Nggak tahu karena, tapi kata Kak Nur udah di ini sama adik angkat saya yang di Pontianak katanya 900 lebih. 900 juta lebih, hampir 1 M kata beliau. Karena di sini pengirimannya itu tidak sedikit. Setiap kali ngirim, ini kertas ini banyak banget. Setiap kali ngirim paling sedikit itu 4.000, 3.000 paling sedikit. Sedangkan yang banyak itu pengirimannya ada yang 9.000, itu banyak loh yang 9.000, 16.000, ini 16.000, 18.000. Banyak itu. 16.000. Hitung sampai habis. 16.000 semua yang di sebelah sini. Ini berapa? Ini 8.900 pokok ya 9.000 nih semua. 9.000 rial loh. Kan kalau uang Indonesia itu berapa juta? Hah? Yang mana? Tampakan ya? Iya, nanti saya akan keperlihatkan nih sahabat. Ini totalnya tadi saya udah tunjukin. Cuma untuk namanya, ini adalah namanya itu tertulis di sini Nur Hayati. Itu ada 2 nama di sini. Ada 2 nama yang dikirim ya? Ada 2 nama. Ini ada beda itu namanya. Ini Ibu Atih Sri Mulyati. Yang satunya Ibu Atih Sri Mulyati. Yang di sini Nur Hayati. Iya, sedangkan nama Kak Nur aja Nur Aini, bukan Nur Hayati. Dan nama Kak Nur ini nama Kak Nur sendiri itu Nur Aini. Nur Aini, dan nggak ada dari keluarga Kak Nur itu yang namanya ini ya. Nggak ada. Emang di sini soalnya juga pengirimannya pun di Jakarta ini, bukan iya. Maksudnya tuh bukan di Pontianak. Ini Iya. Jakarta semua ya, Bank Negara Indonesia Jakarta. Dan nggak tahu ya buat kayaknya akan dilacak kalau beliau itu tidak istilahnya tidak menghubungin kita untuk kebaikan kedepannya gitu. Ini bisa kayaknya dilaporkan ini karena di sini dilacak katanya. ada nomor rekening dan juga nama ininya nih. Buat Anda yang merasa memanfaatkan silahkan hubungi kita ya secepatnya. Nur Hayati. Kebanyakan Takutnya kira-kira kita bohongan ya. Kita tunjukin semua. Kita tunjukin semua. Nih. Ini totalnya 9.000 ya. Ini Nur Hayati nih namanya nih. Ini tertulis semua di sini. Terus sama ini Nur Hayati. Ini 18.000.
18.000. Terus ini juga, ini tadi beda nih namanya, itu Ibu Atih Sri Mulyati. Atih Ini Sri Mulyati. 10.000 nih, pokoknya dikira bohongan, masa sampai 1 M ya. Bener loh, ini sekali ngirim tuh 9.000 loh, 9.000, 33 juta uang Indonesia. Soalnya sama abuyanya Hisam memang suruh dilacak ini. Oh benar, emang harus dilacak ini biar ketahuan ya siapa yang mengambil uang dari Ibunda Hisam ini. Ini 9.000 loh, ini Nur Hayati. Dan masih banyak lagi sahabat. Banyak Ini 9.000, ini Nur Hayati juga. Pas saya tunjukin semua kayaknya capek aku. Ini bukunya banyak nih sahabat. banyak. Ini buktinya banyak nih, 9.000, 6.000, 5.000, 5.000, dan 5.000. Sama tuh Ibu Atisri kalau yang di sini. Cuman 2 nama di situ. 2 nama. Iya, 2 nama. 10.000, Nur Hayati juga 10.000 juga. Aduh, banyak banget. Nih, berapa lembar coba bayangkan sahabat. Iya. Kalau kita total uang Indonesia itu 1 M loh. 1 M kalau di total. Makanya buat sahabat yang tinggal di Arab Saudi, yang bekerja di luar negeri, jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya, apalagi itu bukan keluarga kita. Kadang keluarga kita sendiri itu masih apa ya, gak bener kadang. Iya, masih Gak jujur ngirim uang ke keluarga kita sendiri, apalagi ini orang nggak ada hubungan darah. iya bener, orang itu pada gigit itu ya. Digigit ya. Itu caranya nanti kresek-kresek. Jadi keluarga kita sendiri aja kadang itu gak bener, uang yang kita kirim itu buat kebutuhan dia sendiri, tidak memikirkan kita yang di luar negeri untuk dibikinin rumah, dibikinin apalah pokoknya untuk masa depan kita yang di luar negeri. Apalagi itu orang yang tidak dikenal sahabat. Iya. Nah, jadi itu intinya. Di sini kita punya tanda bukti apa ya, pengiriman uang. Iya, biar kan ada waktu itu yang komen apa ya, yang komen kemana uangnya ibundanya Kak Nur selama kerja di Saudi. Jadi sekarang udah terjawab semua. Iya benar. Jadi saya yang mau ngejawab di komentar itu nggak enak juga. Takutnya gimana ya? Takutnya dikira bohongan. Kalau sekarang kan udah ada Emang buktinya. ada buktinya. Iya. Ini semuanya uang ini kalau menurut saya. Jujur saya itu melihat pengiriman 18.000, 10.000, aku tuh kaget loh. Iya. Ini kerja mati-matian, kerja keras ini. Sampai nggak ada liburan. Sampai nggak ada libur. Liburnya Adik Sam kata sendiri Hisam tuh aja 1 hari aja. hanya 1 hari kalau Hari libur. Itu pulang besoknya berangkat kerja lagi. Pokoknya beliau itu nggak pernah ini. Kalau kerja itu masya Allah. Biarpun sakit nggak pernah ngeluh. Bukan cuman apa ya, di Saudi itu bukan cuman kerja ngongkang kaki, enak-enakan. Almarhum mama itu kerjanya ya istilahnya jadi ART lah di sana itu. Iya, Rumah makanya, tangga. Maksudnya gimana ya? iya, Ibu benar. rumah tangga ya. Dan makanya sampai ibunda dari Hisam ini jatuh sakit karena ya itu perawatan tubuhnya sendiri itu tidak terjaga. Sedangkan Iya. beliau itu kerja ya, hanya terus. memikirkan bagaimana caranya untuk membahagiakan anaknya sendiri, ini untuk masa depan anaknya. Sedangkan sekarang ternyata beliau itu tertipu sama sahabatnya sendiri. Sahabat yang kayak saudara. Iya, sahabat yang seperti yang udah dianggap seperti saudaranya Yang sendiri. saya sakit gitu. hati itu yang waktu mama sakit parah, yang kata Hisam ditelepon nggak mau diangkat. Itu yang saya sakit hati. Oh, jadi Yang- waktu sebelum meninggal beliau ibunya Hisam ini nelpon ya ke Sarah Nelpon ini. ke Sarah tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Makanya mama itu nelpon saya mau minjam uang katanya. Tapi sama saya tuh ditanya mana nomor rekeningnya kata saya. Tapi beliau itu mungkin masih mikir nggak usah katanya. Nanti abuyanya Hisam mau datang katanya. Besok jam 11
Mama udah mau dibawa ke Mustasfa katanya di sana ya, rumah sakit Mustasfa. Rumah sakit itu Mustasfa ya? Saya nggak rumah ngerti sakit pertama. Mustasfa, benar. Mau dibawa ke Mustasfa gitu jadinya ke rumah sakit. Nggak taunya belum jam 11, jam berapa kata Hisam mama yang meninggal itu, malam katanya ya. Iya, kalau yang meninggal itu malam ya. Kayaknya maghrib. Enggak, sore Kak. Yang meninggal itu sore, Kak? cuman yang dibawa ke rumah sakitnya itu sampai Malam. maghrib. Maghrib ya. Iya. Karena waktu itu bulan puasa ya. Bulan puasa. Pas di tanggal 17 Ramadan. Ya, untuk Kak Nur sendiri ini gimana nih apa ya? Kedepannya untuk masalah uang ini apa? Ya, saya minta yang bersangkutan pada yang apa ya? Pokoknya Yang namanya merasa ini? yang merasa namanya itu Sarah. Itu mungkin nama samaran tapi kita nggak tahu. Kata Hisam aja namanya Sarah. Yang namanya Sarah. Kak Nur mau minta inilah. Maksudnya tuh Tanggung jawabnya. tanggung jawabnya. Kalau bisa telepon Kak Nur atau sama sahabat Kacung. Iya, benar sahabat. Soalnya mama kerja itu bukan yang katakan Kak Nur tadi, bukan ngungkang kaki. Kerjanya itu di rumah orang Arab, bukan cuma 1-2 yang beliau kerja itu. Biasanya beliau itu tidurnya cuma 2 jam. Iya, benar. Dan bukan apa ya, Kak Nur aja sendiri yang tahu. Teman-teman dari ibunya Hisam juga mengatakan hal seperti itu. Wah, ini ibunya Hisam ini dulu kerjanya itu kerja keras mati-matian untuk mencari uang katanya. Dan sampai saat ini itu ternyata adik Hisam sendiri itu nggak punya rumah di sini sahabat. Dan ini harus numpang, Kak Nur ini numpang ke mertuanya ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai membangun rumah di sana, itu udah hampir selesai dan semoga aja dalam jarak waktu dekat ini semoga cepat selesai ya punya biaya. Semoga Kak Nur ini dapat rezeki yang luar biasa untuk tempat tinggal adik Hisam ini secepatnya sahabat. Iya. Ya itu apa ya, klarifikasi dari kita. Dan buat apa ya, lebih jelasnya lagi kepada sahabat yang merasa bisa hubungin kita, ini yang tertipu apa ya, Anda itu mengambil uangnya mamanya Hisam ini bukan hanya 1.000 atau 1 juta, entah 10 juta, bahkan Anda mengambil uang dari Bunda Hisam ini 1 miliar. Itu hampir 1 miliar ya, itu totalnya 900 juta lebih. Jadi itu adalah permohonan dari saya bersama Kak Nur. Terima kasih. Gimana Kak Nur? Iya. Sekian aja ya. Sekian untuk videonya kali ini. Nanti kalau mau bertanya-tanya Iya, bisa. bisa sama sahabat Kacung Bisa. dan bisa sama Kak Nur juga. Bisa nanya sama saya di WA dan di WA-nya Kak Nur. Bisa juga di IG-nya Hisam. Kalau ke Kak Nur sendiri nih ada buktinya, nanti kalau bersih di sini Kak Nur pengen ini nomor bank rekeningnya apa nih, mungkin ada salah satu sahabat yang pengen membantu, mana nomornya gini-gini sekian, bisa difoto nanti sama Kak Nur dikirim kepada sahabat bahwa ini adalah tanda pengiriman kepada orang yang berinisial N. Ini namanya aslinya Nur Hayati ya, dan juga ada tadi yang sudah saya sebutin Ibu Atis Sri gitu. Mulyati ya. Atis Sri Mulyati. Iya, Atis Sri Mulyati. Ini banknya Jakarta Indonesia. Berarti sangat menyakitkan sekali loh untuk keluarganya Kak Nur juga di sini, karena apa ya? Ya, saya juga ikut sedih loh mendengar kabar seperti ini. Ya, semoga beliau itu dapat hidayah dari Allah dan secepatnya bisa menghubungin kita untuk kebaikannya. Terima kasih banyak yang udah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau sahabat punya apa ya, Facebook, silahkan di-share ke Facebook biar cepet apa ya, diketahui orang yang ini apa ya, cepet tahu ya masalah penipuan ini sahabat. Memanfaatkan ibunya Hisam ini biar cepet tahu ya, dan biar cepet sadar gitu sahabat. Di-share dan viralkan video ini. Semoga sahabat semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.